Bayangkan seorang pria berdiri di tengah ring tinju. Kamera berputar pelan, mengungkap tubuhnya yang tegap, matanya tajam, dan lidahnya lebih cepat dari tinjunya. Tapi ini bukan sekadar atlet. Ia seorang penyair, seorang penentang, dan di atas segalanya, seorang manusia yang memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Dialah Muhammad Ali, yaitu seorang pria yang membuat dunia jatuh cinta dan benci dalam waktu bersamaan. Ia bukan hanya petinju terhebat dalam sejarah, ia adalah simbol perlawanan terhadap perang, rasisme, dan sistem yang ingin menundukkannya. Di masa ketika kulit hitam masih dianggap warga kelas 2, Ali berdiri dengan dada terbuka dan berkata, "I'm the greatest." Ia berkata seperti itu bukan karena ia sombong, tapi karena ia tahu dunia takkan memberinya panggung kecuali ia merampasnya. Bersama Kronika Tokoh, kita akan membahas Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay Jr. lahir di Louisville, Kentucky tahun 1942. Ia terlahir saat Amerika masih dalam cengkraman segregasi rasial. Saat itu, seorang anak kulit hitam tahu tempatnya, tidak bersuara, tidak menuntut, tidak menentang sistem. Tapi Cassius tidak seperti itu. Kisahnya berubah saat ia berusia 12 tahun. Sepedanya dicuri, ia marah dan frustasi. Saat ia melapor ke seorang polisi lokal yang kebetulan juga pelatih tinju, Cassius bersumpah akan menghajar pencurinya. Sang polisi pun menjawab dengan kalimat sederhana, "Kalau kamu mau bertarung, kamu harus belajar caranya." Dari situlah awal mula legenda. Cassius muda mulai berlatih dengan disiplin yang fanatik. Ia tidak pernah minum, tidak pernah merokok, dan setiap pukulan yang ia lempar seolah membawa dendam terhadap dunia yang terus meremehkannya. Ia pun tumbuh menjadi juara amatir, dan pada Olimpiade Roma tahun 1960, Cassius Clay membawa pulang medali emas. Tapi kemenangan itu tidak mengubah kenyataan. Sepulangnya ke kampung halamannya, ia masih dilarang makan di restoran kulit putih. Ironisnya, anak yang membawa nama Amerika di panggung dunia justru tidak dianggap layak duduk bersama warganya sendiri. Dan disinilah luka itu mulai membentuknya, bahwa kemenangan di atas ring tidak cukup untuk menang dalam hidup yang nyata. Cassius Clay bukan petinju biasa. Ia menari di atas ring, seperti kupu-kupu yang terbang dan menyengat seperti lebah. Ia tidak hanya bertarung, tapi menciptakan sebuah pertunjukan. Ia bicara sebelum laga, mengejek lawan, dan mengancam dengan puisi. Bahkan seringkali, ia menang dengan cara yang nyaris mistis. Pertarungan melawan Sonny Liston tahun 1964 jadi momen transendental. Semua orang menjagokan Liston sebagai mantan narapidana dengan tangan maut. Tapi Cassius tidak gentar. Ia menari, menghindar, dan membuat Liston terlihat sangat lamban. Dan pada ronde ke-7, Liston menyerah. Cassius Clay dinyatakan sebagai juara dunia kelas berat. Tapi kemenangan itu bukan puncak, justru awal dari kehebohan yang lebih besar. Dalam konferensi pers sesudahnya, Clay mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Ia tidak ingin lagi memakai nama yang ia sebut sebagai nama budak. Publik terbelah, bahkan banyak yang marah. Tapi Ali tidak mundur. Ia berkata, "Cassius Clay adalah nama budak saya, dan Muhammad Ali adalah nama kebebasan saya." Sejak saat itu, setiap kali ia naik ring, ia membawa lebih besar dari sekadar sarung tinju. Ia membawa ide, perlawanan, dan keyakinan akan hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Tahun 1967 saat Amerika tenggelam dalam perang Vietnam, Muhammad Ali membuat keputusan yang akan mengguncang dunia. Ia menolak ikut wajib militer. Ia beralasan, "Saya tidak punya masalah dengan Vietcong karena mereka tidak pernah memanggil saya negro." Pertanyaan itu meledak, sehingga ia langsung dicabut gelar juaranya. Bahkan lisensi bertinjunya pun dicabut. Dan ia dihadapkan pada ancaman penjara 5 tahun.
Dalam sekejap, pahlawan olahraga Amerika berubah menjadi musuh negara. Tapi Ali tidak goyah. Ia memilih menanggung semua itu daripada mengkhianati keyakinannya. Ia mengatakan, "Saya lebih baik kehilangan segalanya daripada saya kehilangan jiwa saya." Selama 3 tahun di puncak usia emasnya, Ali tidak boleh naik ring. Ia kehilangan uang, gelar, dan panggung. Tapi ia justru naik ke level yang lebih tinggi, yaitu sebagai simbol moral, ikon keberanian, dan suara bagi kaum tertindas. Saat akhirnya Mahkamah Agung membatalkan vonisnya, dunia menyambut Ali kembali bukan hanya sebagai juara tinju, tapi sebagai pemenang dalam pertarungan yang jauh lebih berat, yaitu melawan ketidakadilan. Dari situlah legenda Muhammad Ali melampaui olahraga. Ia menjadi lambang manusia yang berdiri tegak dalam badai sistem. Masuk Islam membuat Ali menjadi sosok yang semakin tak tertebak. Di tengah ketakutan Amerika terhadap radikalisme, ia justru memeluk agama yang dianggap asing oleh mayoritas rakyatnya. Tapi bagi Ali, Islam adalah pembebasan dari identitas palsu yang diberikan padanya sejak lahir. Ia aktif dalam Nation of Islam sebelum kemudian beralih ke Islam Sunni. Tapi apapun aliran yang ia ikuti, bagi Ali Islam adalah cara untuk menyucikan kehidupannya. Ia berhenti bicara kasar dan mulai lebih banyak bicara soal perdamaian, moral, dan spiritualitas. Ia juga mulai mengunjungi negara-negara muslim, menjadi duta perdamaian, dan menyebarkan pesan bahwa Islam bukanlah sebuah teror, tetapi jalan kebaikan. Di tengah Perang Dingin, Ali menjadi semacam jembatan antara dunia barat dan timur. Tentu saja tidak semua orang senang, tapi Ali tidak memaksakan sebuah citra. Ia hidup sesuai keyakinannya, dan itulah yang membuatnya dicintai banyak orang. Ia menjadi muslim, tapi tetap Amerika. Ia menentang, tapi tetap humanis. Ia keras di atas ring, tapi lembut saat memeluk anak kecil di pengungsian. Perjalanan spiritual Ali mengajarkan dunia bahwa keyakinan bukanlah senjata, tetapi sebuah kompas. Dan bahwa seorang petinju bisa menjadi lebih dari pahlawan, karena ia bisa menjadi seorang panutan. Setelah masa pelarangan, Ali kembali ke atas ring dan menciptakan salah satu sejarah tinju paling ikonik, yaitu Rumble in the Jungle. Dengan melawan George di Zaire tahun 1974, dan dengan strategi rope drop, ia membiarkan George lelah memukul, lalu ia mengajarnya hingga KO, dan dunia pun kembali menyebutnya yang terbaik. Namun waktu tak bisa dilawan, tubuhnya semakin lemah. Ia masih bertarung, tapi tidak secepat dulu. Tahun demi tahun, penyakit Parkinsonnya mulai menjalari tubuhnya. Tangan yang dulu menarik kini gemetar. Lidah yang dulu bicara tajam kini terbata. Tapi Ali tidak pernah malu. Ia tetap muncul di hadapan publik, tetap mengangkat obor Olimpiade tahun 1996 dengan tangan gemetar. Dan justru momen itu membuat dunia menangis. Ia tahu kehebatan sejati bukan soal tidak jatuh, tapi bagaimana bangkit dengan sebuah martabat. Ali memperlihatkan kepada dunia bahwa manusia bukan diukur dari kekuatan, tapi dari hati. Hingga akhir hayatnya tahun 2016, Ali tetap menjadi seorang legenda. Tidak karena ia tidak terkalahkan, tapi karena ia tahu apa yang layak untuk dikorbankan. Muhammad Ali pernah berkata, hidup adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Ia bukan hanya petinju yang hebat, ia adalah jiwa yang keras kepala dalam memperjuangkan martabat. Di atas ring, ia mengalahkan banyak lawan, tapi di luar ring, ia mengalahkan ketakutan, kebencian, dan sistem yang ingin membungkamnya. Ia membayar mahal untuk setiap prinsip yang ia pegang, dan karena itu, ia menjadi abadi. Dunia mengenangnya bukan hanya karena sabuk juara ataupun KO ikonik,
tapi karena keberaniannya untuk berdiri sendiri saat dunia memintanya untuk tunduk. Kisah Muhammad Ali bukan tentang olahraga, tapi tentang manusia yang menolak menyerah pada definisi dunia dan memilih menjadi dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, pemikiran Muhammad Ali adalah kemenangan yang paling sejati.